pada tahun 1938 di Algemeen Middelbare School yang terletak di Bandung, terdapat seorang pemuda yang memiliki minat belajar yang rendah. Dan ya, pemuda itu bernama Ahmad Yani. Ahmad Yani mengalami diskriminasi oleh orang-orang Eropa karena menurut mereka, orang-orang pribumi masih belum pantas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bagi Ahmad Yani, mempelajari teori saja belum cukup. Ia lebih menyukai aksi nyata yang bisa langsung dirasakan dampaknya. Dan setelah sekitar 2 tahun di AMS Bandung, Ahmad Yani memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut. Setelah dia keluar dari sekolah AMS, Ahmad Yani memutuskan untuk masuk ke Militair Luchtvaart School atau sekolah penerbangan militer Belanda yang berada di Kalijati, Subang. Ahmad Yani memilih jalur ini untuk mendalami ilmu kemiliteran karena sejak dari awal ia memang tertarik untuk menjadi seorang tentara. Pendidikan militer yang ditempuh oleh Ahmad Yani berjalan dengan sangat baik. Hingga hari di mana Jepang datang untuk menguasai Indonesia. Setelah Jepang menduduki Indonesia, mereka membuka pelatihan militer baru yang disebut sebagai pembela tanah air atau PETA. Ahmad Yani yang sebelumnya tidak bisa menyelesaikan pendidikan militernya di sekolah militer Belanda, akhirnya menjadikan ini sebagai kesempatan untuk meneruskan karir militernya. Hingga tiba saatnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, Ahmad Yani bergabung dengan Tentara Republik yang baru disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat Indonesia atau disebut dengan TKR.
Ahmad Yani dan pasukannya berhasil mempertahankan Magelang dari para penjajah Belanda dan mendapat julukan sebagai Juru Selamat Magelang. Selain itu, Ahmad Yani juga berhasil memadamkan pemberontakan Darul Islam dan berhasil memberantas PRRI. Kesuksesan Ahmad Yani dalam menjalankan berbagai tugas membuat nama Ahmad Yani dikenal dan diakui oleh tentara-tentara lainnya. Dan keberhasilannya ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi menteri atau panglima angkatan darat yang menggantikan posisi awal dari Abdul Haris Nasution. Menjadi menteri atau panglima angkatan darat artinya langsung bertanggung jawab kepada presiden. Soekarno yang sebelumnya dekat dengan Abdul Haris Nasution kini lebih memilih Ahmad Yani sebagai teman dekatnya karena Ahmad Yani dikenal sebagai orang yang sangat royal. Dan karena kedekatannya ini, Ahmad Yani sering diundang dalam rapat di Istana Negara dan dicap sebagai anak emasnya Soekarno. Di tengah meningkatnya pengaruh PKI atau Partai Komunis Indonesia, Soekarno akhirnya membentuk Nasakom yang memiliki arti nasionalis, agamis, dan komunis. Soekarno menilai bila ketiga kekuatan ini dipersatukan dalam satu konsep negara, maka konflik horizontal bisa dihindari. Tetapi Nasution dan Ahmad Yani menentang keras komunis di Indonesia. Hal ini membuat hubungan Soekarno dan Ahmad Yani mulai merenggang ketika ketua PKI, yaitu D.N. Aidit, mengusung ide pembentukan angkatan kelima yang berarti petani dan buruh dipersenjatai. Dan ide ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Ahmad Yani dan teman-temannya. Dan pada 5 Oktober 1965, PKI menyebarkan isu bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta putih kepada Soekarno. PKI menuduh bahwa sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat berniat menggulingkan Soekarno. Dan isu ini menjadi sangat ramai diperbincangkan kala itu. Sehingga ini menjadi langkah PKI untuk melakukan sebuah rencana yang lebih besar.